Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai berita soal Sony Spider-Man Universe yang sebelumnya dikabarkan kalau mereka untuk menamatkan universe ini dengan rilisnya Kraven the Hunter yang ternyata mendapatkan banyak sekali ulasan negatif dari para penonton maupun reviewer. Tapi kita mendapatkan sebuah berita dari CEO Sony Pictures yang malah menyalahkan semua penonton dan juga media atas kegagalan film Madame Web yang udah mereka acungi jempol sebagai film Sony yang paling besar. Waduh, ini kenapa lagi nih? So Mario Booster, let's break down this video. Thanks for meeting me, Doc. Has to do with Spider-Man, I think. Team up. Could do some good. Intriguing. Sony Spider-Man Universe ini adalah sebuah universe yang dibuatkan oleh Sony Pictures sebagai sebuah perusahaan yang sudah memegang lisensi Spider-Man, yang dimana mereka membuatkan sebuah universe mereka sendiri yang berbeda dari MCU dan juga Disney untuk berfokus kepada karakter villain dan juga antihero yang berhubungan dengan Spider-Man di versi komiknya seperti Venom, Morbius, Madame Web, dan juga Kraven the Hunter, yang dimana sayangnya semua pendapatan film mereka itu telah menurun drastis makin hari makin kesini ya, akibat fans Marvel yang udah berkali-kali kecewa karena selalu diprank oleh Sony terkait dalam segi promosi mereka masing-masing di setiap project mereka. Ditambah mereka nggak pernah memunculkan Spider-Man di setiap filmnya karena kalang corporate antara Sony dan juga Disney itu sendiri. Jadi akhirnya mereka blunder dan memasakkan semua para film-film Spider-Man ini untuk ceritakan bagaimana kisah originsnya, seperti itu ya. Dan juga maaf ya, semua naskah dari film ini juga terkesan sangat memaksakan banget dalam segi plot ceritanya, endingnya, bahkan konklusinya juga udah gak masuk akal sebagai sebuah film superhero yang bagus banget sekelas MCU lagi. Maka dari itu para fans dan juga media itu udah gedeg banget mengenai hal ini, dan mereka merayakan berakhirnya Sony Spider-Man Universe yang dinilai terlalu ambisius dalam menciptakan sebuah film-film mereka dan juga dunia mereka sendiri, yang dimana hal ini udah pernah gua bahas di video terpisah ya mengenai Sony Spider-Man Universe yang udah hancur akibat ambisi mereka yang terlalu tinggi mengenai project ini. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah, oke? We'll be ready. It hasn't happened yet. Baru-baru ini, CEO Sony Pictures yang bernama Tony Vinciquerra telah diinterview oleh sebuah media tentang proyek Sony Spider-Man Universe yang satu ini. Bahkan hal ini kita mendapatkan sebuah bukti dari berupa gambar dan juga list pertanyaan dan juga jawaban yang udah gua tampilkan ke video ini ya. Bisa kalian cek sendiri aja mengenai semua hasilnya. Di sini dia ditanya bagaimanakah perkembangan untuk Sony Spider-Man Universe selama tahun 2024 ini. Dia mengatakan bahwa semua proyeknya ini udah mengubah pop culture perfilman, bahkan untuk lore cerita Spider-Man itu sendiri. Tapi ternyata dia sebagai CEO juga kecewa dengan pendapatan dari film Kraven the Hunter yang justru mendapatkan review negatif dari para fans dan juga para media yang menonton film yang satu itu. Maka dari itu, Kraven the Hunter ditutup sebagai film tergagal keempat setelah Morbius, Madame Web, dan juga Venom Let There Be Carnage. Literally hampir semua projectnya itu gagal total sih. Kemudian nextnya dia ditanya mengenai bagaimanakah perkembangan film Madame Web selama awal tahun 2024 ini. Dan dia mengatakan bahwa dia sebagai CEO Sony ini cukup kecewa dengan para fans dan juga media yang terlalu memojokkan film tersebut, sehingga akhirnya gagal di pasaran secara worldwide di penayangan pertamanya. Anjir, baru minggu pertama film itu udah hancur parah. Padahal di Netflix mereka meraih keuntungan besar dan juga sukses. Wow, gini ya, gua udah pernah bahas mengenai film ini, bahkan gua udah bikin reviewnya, gua udah bikin podcastnya, bahkan gua udah bikin breakdownnya, udah gua buatkan semuanya.
yang dimana hasilnya film ini memang udah jelek banget sih. Tapi intinya film ini dari awal udah bermasalah dalam segala aspek seperti actingnya, dubbingnya, editingnya, naskahnya, semuanya ngawur banget. Seakan-akan sutradaranya gak pernah membuat film sebelumnya. Anjir, ini kalah banget sama anak-anak SMK loh. Dan juga gue bisa melihat sinematografinya juga kacau banget. Ambil angle udah salah, bahkan banyak banget backdropnya, dan juga lightingnya juga gak enak banget dipandang mata. Semuanya kacau banget. Bahkan Dakota Johnson sebagai pemeran Madam Web aja, dia nggak bisa mengangkat film ini sebagai tema superhero yang layak untuk ditonton oleh keluarga. Meskipun dia adalah aktris papan atas, tapi seakan-akan di film ini dia tidak dirasakan sama sekali oleh sang sutradaranya. Bahkan di interviewnya aja, dia seperti nggak menguasai materi isi filmnya dan nggak tahu apa aja mengenai film Spider-Man yang udah pernah digarap oleh Sony dan juga Marvel sekalipun. Itu saja udah membuktikan dalam segi pemainnya aja udah bermasalah dan tidak ada briefing sama sekali mengenai project Sony Spider-Man Universe yang satu ini. Can you name the 3 Spider-Man Tom Holland movies? Yeah. Should I just go on faith? Yeah. Oh, Spider-Man, here he comes. here he comes. Yes. That's yeah. number 1. Yep. Spider-Man, and he's back. And the other one, the last one is the Goblet of Spider-Man. Need a vacation. Harry, Spider-Man, and the Goblet of Man. Serta kita mendapatkan ada Ezekiel Sims sebagai penjahat juga tidak mengintimidasi sama sekali. Performa yang buruk, bahkan dubbingnya aja udah nggak pas dengan ucapan mulutnya. Seakan-akan audionya belum dipoles sesuai dengan adegan tersebut. Bahkan posternya aja cuma satu, tidak ada yang lain. Nah, biasanya film Marvel itu mereka tuh mengandalkan semua berbagai macam poster yang akan mereka pajang di berbagai macam bioskop di seluruh dunia, seperti poster untuk film IMAX atau film biasa, gala premier ataupun 4DX di CGV, semuanya ada banyak banget. Tapi tidak untuk Madam Web. Literally posternya cuma satu aja di seluruh dunia. Dan itu adalah hal yang sangat membuat gue tuh sebagai fanboy kok begini amat Sony gitu loh. Nah, pertanyaannya, kenapa Madam Web bisa sukses di Netflix? Karena itu film berada di layanan streaming alias OTT, yang dimana studio akan mendapatkan cuan berdasarkan sebuah pembayaran bulanan dari pelanggan yang menonton film tersebut di OTT yang mereka jual. Makanya sekarang para PH, kalau misalkan mereka itu nggak yakin dengan film yang akan mereka upload, kebanyakan mereka itu uploadnya di OTT alias online streaming seperti Netflix, Amazon Prime, HBO Max, Disney Plus, Hulu, dan masih banyak lagi cuy ya. Apalagi sekelas Madam Web. Kecuali buat kalian mungkin ya yang suka banget dengan film ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Halo, apakah Anda mencari produk sablon yang berkualitas? Ada Mario Angelo Digital Company yang dimana kami menyediakan berbagai macam kaos sablon dan juga mug berkualitas bergambar superhero dengan kualitas yang sangat HD. Ada Venom, Spider-Man, Batman, Superman, Joker, One Piece, dan masih banyak lagi. Dan tentunya ada banyak diskon yang tersedia untuk kamu loh. Hanya di Mario Angelo Digital Company. Pakai bahan premium, sablon awet, dan juga menggunakan teknologi terkini. Proses cepat, rapi, dan dikirim aman ke seluruh Indonesia. Dan juga pembayaran yang sangat mudah dengan menggunakan transfer, COD, dan juga QRIS. So, tunggu apa lagi? Langsung aja pesan sekarang juga di toko kita yang ada di Shopee. See you guys! Bahkan tadi aja gue baru mendapatkan sebuah kabar yang dimana Madam Web akan dicalonkan sebagai Best Pictures untuk Oscar tahun 2025. Tapi hal itu langsung diulti oleh pihak Oscar yang dimana mereka mengatakan kalau film itu tidak layak untuk masuk Oscar. Ya iyalah, kita bisa melihat dalam segi performanya saja, bahkan musiknya, viewnya, editingnya, semuanya kacau balau. Anjir tuh kacau banget sih, itu maksa banget anjir. But ya, lagi-lagi kalau gue sebagai fanboy Spider-Man, gue juga ada beberapa project itu yang gue suka seperti Venom pertama, Kraven the Hunter, Venom The Last Dance, Morbius itu masih oke lah buat rewatch. Kecuali untuk Madam Web yang dimana sampai sekarang gue nggak akan pernah lagi mau menonton film seperti itu, apalagi sekelas Marvel. Anjir kacau banget sih.
Jadi mendingan please IP-nya kembalikan kepada Marvel Studios dan juga Disney untuk Spider-Man. Karena gue percaya MCU pasti akan mengembalikan Spider-Man ini kepada bentuk semula dan juga tidak adanya embel-embel multiverse seperti No Way Home punya. Please kembalikan Spider-Man kepada pihak MCU, please. Kesel banget gue. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai berita yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji, sebisa mungkin gua akan membuatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama aku Marangelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woohoo!